Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian. Hari ini tanggal 31 Mei 2021. Tanggalnya sekarang 12.57 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi saya buat analisa sahamnya untuk hari ini dan untuk hari Rabu ya, lusa ya. Tanggal 2 Juni 2021. Karena besok itu ya SG-nya libur ya, indeksnya ya. Bursanya libur karena memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Jadi dibuka kembali tanggal 2 Juni 2021. Jadi analisanya untuk hari ini dan untuk tanggal 2 Juni ya. Saya bahas 16 saham ya. Karena ISG-nya sudah mulai bagus ya, rebound ya. Saya bahas 16 saham yaitu BBRI, MBKA, BPIN, Excel, Telkom, TBIG, BMRI, Kota, BABP, BBNI, ASA, TAPG, INKP, Tekim, Wood, dan SMA ya. Saya mulai dulu dengan analisa saham harian untuk BBRI ya. Jadi hari ini BBRI kalau kita lihat di sini sudah berhasil naik ke atas 4190 ya. Ini garis-garis yang saya kasih merah di sini ya. Inilah adalah garis-garis untuk average up ya. Jadi ini sudah saya informasikan sebelumnya di rekomendasi saham sebelumnya ya. Ada di saham harian dan di saham mingguan ya, sudah ada pembahasannya. Jadi intinya selama dia di atas 4000 masih cukup bagus ya untuk BBRI ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kalau sudah punya pasang trailing stopnya dan stop lossnya di mana. Jadi ini saya kasih garis ya, ini untuk pemasangan trailing stop atau stop lossnya. Yang pertama 4110, kemudian yang di bawahnya 4000. Kalau turun di bawahnya 4000 lagi, lebih baik sih jual dulu ya, seperti itu ya. Karena kalau turun di bawahnya 4000 dia masih resiko lagi testing ke 3820 seperti itu ya. Kemudian Pak Sunar, kalau yang belum punya boleh buy nggak? Boleh ya. Jadi selama di atas 4110 masih cukup bagus ya untuk BBRI ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja karena dia sudah berhasil naik ke atas 4190 ya. Sudah rekomendasi, sudah buy. Nanti buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 4280 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di sini 4280 ya, boleh tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atas 4360 tambah lagi, boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Target price terdekatnya adalah di 4460 dan berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 4460 maka target price-nya adalah 4780 ya, lumayan jauh ya di atas ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya kasih di sini ya. 490 sudah kena, naik ke atas sudah buy, kemudian berikutnya 4280, berikutnya lagi 4360, tambah lagi berikutnya lagi kalau berhasil breakout ke atas 4460 ditambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi daripada di average down ya, lebih baik sih di average apa aja ya, belinya nyantai aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas garisnya boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Tapi average up-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya ya, sesuai dengan porsinya. Jadi jangan sampai kalau sudah naik ke atas 4190 ya, belinya misalnya belinya 10 lot, kemudian breakout naik ke atas 420 ya, belinya banyak lagi ya, jauh lebih banyak daripada yang pertama. Misalnya belinya 100 lot, malah pakai margin atau pakai RTL ya, jangan ya. Ya belinya bertahap aja, santai aja ya, seperti itu ya. Yang penting sabar aja, fokus dan disiplin ya. Jangan terlalu serakah, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Pokoknya kalau saya bilang sudah berhasil naik di atas berapa, boleh tambah lagi ya. Kalau percaya dengan saya ya tambah lagi buy ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa harian BBRI. Berikutnya untuk analisa saham MDKA ya. Jadi ini MDKA sudah saya sebutkan juga di analisa saham mingguan ya. Saya sebutkan 2690 sudah tercapai ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, bagaimana pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2650 dan 2620 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, bagaimana? Ini sebelumnya saya sudah sebutkan ya di analisa saham mingguan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2690 boleh buy ya. Jadi kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, asal pasang stop lossnya di 2650 dan 2620 ya, seperti itu ya. Kemudian buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak karena ini resistennya saya rasa resisten 2800 ini masih cukup kuat ya untuk MDKA ya. Jadi buy-nya kalau belum punya, buy sekarang boleh. Nanti kalau naik lagi ke atas 2750 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2800 boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya adalah kurang lebih di area 2880 ya. Di sini yang kurang lebih ya. Ini saya perpanjang garisnya.
sekitar 2880 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2880, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Ada kemungkinan dia breakout ke atas 3000 ya. Itu untuk MTKA. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga, nyantai aja. Ini terus terang dia testing resisten 2800 ya saat ini ya. Kalau misalnya Pak Sunar itu terlalu dekat, ya terpaksa tunggu lagi bawaan weakness di sekitar area 2400 dengan 2430. Jadi bawaan weakness itu bukan turun ke 2400 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu rebound atau mantul ya. Jadi jangan langsung hajar. Kalau misalnya koreksi sini, oh Pak Sunar bilangnya bawaan weakness, seperti langsung hajar. Jangan ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2430 buy. Kemudian naik lagi ke atas 2470 buy. Naik lagi ke atas 2500 tambah lagi ya. Itu untuk yang buy on weakness kalau nggak berani ya, seperti itu ya. Kalau yang sekarang 2620 buy on weakness di sini ya terlalu dekat sih ya. Jadi nanggung sekalian tunggu di bawah atau sekalian tunggu nanti kalau sudah berhasil naik ke atas 2750 ya. Kalau mau buy high sell higher ya, seperti itu ya. Saya rasa cukup ya untuk analisa saham harian untuk MTKA. Berikutnya analisa saham harian Bevin ya. Jadi analisa hari ini sebenarnya sudah saya bahas ya, rekomendasi saham sebelumnya ya. Maksud saya analisa saham sebelumnya ya. Ini targetnya 835 sudah tercapai ya. Jadi yang rajin menonton mencatat ya dan buy ya, tentu saja ya. Kalau berani buy high sell higher ya. Saya sudah sebutkan naik ke atas 770 tambah lagi, naik ke atas 795 tambah lagi. Kalau berhasil naik ke atas 835 boleh tambah lagi, tapi hari ini rupanya dia belum berhasil naik ke atas 835 ya. Jadi harusnya belum buy lagi ya. Pasang aja yang sudah punya ya. Pasang trailing stopnya di mana Pak Sunar? Pasang aja di level ini ya. 815 ya bagi yang sudah punya dan 795. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira kalau mau buy di mana? Ada dua pilihan ya. Pertama, kalau mau buy on weakness, saran saya sih sekitar area sini ya. Ini yang saya kotain ya. Kalau mau buy on weakness ya, bagi yang mau buy, karena uptrendnya masih cukup bagus ya sejauh ini ya. Hati-hati memang rawan koreksi ya. Karena dia 3, 4, 5 hari berturut-turut dia sudah naik tinggi ya BVN ya. Ada koreksi enggak? Ada ya. Kalau kita lihat di sini BFIN dia mau buy on weakness kurang lebih di area 765 775 ya. Jadi tunggu kalau dia koreksi di sana, bukan berarti nyentuh 765 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound ya, mantul istilahnya ya. Jadi kalau dia rebound mantul ke atas 775 buy, kemudian naik lagi ke atas 795 buy. Jadi ngulang lagi dengan yang sebelumnya ya. Ini garis-garisnya tetap ya, saya nggak berubah-ubah lagi. Jadi supaya nggak bingung ya, tetap ya. Ini bisa juga dijadikan patokan untuk trailing stop atau stop lossnya ya. Seperti itu ya. Saya rasa sih cukup ya untuk analisa saham harian Bevin ya. Kemudian berikutnya untuk Excel, analisa saham harian untuk Excel. Jadi hari ini Excel kalau kita lihat di sini dia masih naik ya. Dia berhasil naik ke atas 2490. Harusnya sih kalau yang rajin nonton ya, mencatat dan buy, harusnya tambah lagi ya. Sudah berhasil naik ke atas 2490. Ini target price terdekatnya kan 2560. Dia masih belum berhasil naik ke atasnya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2490 dan 2440 ya. Seperti itu ya. Kalau buy on weakness ya saran saya tetap sih ini yang terdekatnya ya. 2300 sampai dengan 2340 kalau mau buy on weakness di sana ya, seperti itu ya. Buy on weakness bukan berarti tangkap pisau jatuh ya. Jadi kita tunggu kalau sudah berhasil mantul atau rebound ya, seperti itu ya. Jadi Pak Sunar itu nggak pernah mengajarin tangkap pisau jatuh, saya nggak pernah ya. Kalau buy on weakness artinya kita tunggu konfirmasi kalau berhasil rebound atau mantul ya. Jadi jangan turun-turun langsung buy, enggak ya. Itu bukan tipe saya untuk mengajari buy on weakness apalagi every stone ya. Kemudian kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kalau belum punya di mana buy-nya? Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2560 buy. Target terdekatnya masih ada 2660 ya. Jadi masih cukup bagus uptrendnya. Target terdekatnya di 2660. Jadi kalau naik ke atas 2560, kalau yang belum punya boleh buy. Kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi boleh ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian Pak Sunar, kalau berhasil naik ke atas 2660, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Kalau naik ke atas 2660 tambah lagi, target berikutnya adalah 2800 ya terdekatnya ya. Kurang lebih di area Fibonacci retracement 78,6%. Itu untuk Excel ya. Jadi yang penting
sabar aja, fokus dan disiplin selalu ya, jangan lupa ya. Jadi begitu beli jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss automatic order ya. Kalau nggak tahu ya tanya customer service sekuritasnya, atau kalau pakai Mirai Asset ya boleh tanya saya langsung ya di Telegram ya. Telegram saya username-nya @nyatakan ya. Jadi @ itu kayak simbolnya email itu kan, @yahoo.com, tombolnya simbolnya @ itu, kemudian nyatakan NYATAKAN ya, itu username saya. Jadi bisa tanya gimana sih Pak Sunar pemasangan automatic ordernya kalau mau pasang stop loss atau trailing stop ya. Kalau di Mirai saya tahu, kalau di sekuritas lain saya nggak tahu ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk Telkom ya, TLKM ya. Jadi analisa saham Telkom hari ini TLKM ya, kalau kita lihat dia rebound ya. Sebelumnya dia diturunkan dalam kemudian rebound. Ini adalah area support dekatnya yang merupakan resistennya ya ketika dia breakout dari ini ya, dari swing high-nya 30 April ya. Jadi harusnya sih belum cut loss ya, karena dia belum turun di bawah 3260 ya, seperti itu ya. Kemudian yang sudah buy pasang aja trailing stopnya di 3340 dan 3300 ya. Kalau turun banyak 3300 ya, kemungkinan besar ya turun lagi masuk ke ini ya, sideways areanya antara 3100-an sampai dengan 3200-an 20-an ya kurang lebih ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy belum buy on weakness boleh saja ya, tunggu aja di sekitar area yang sini lagi ya. Ini saya perpanjang supaya lebih jelas, di area 3255 sampai dengan bentar hilang 3255 sampai dengan 3270 ya. Ini bagi yang mau buy on weakness. Kalau buy on weakness gak dikasih ya, kita buy high sell high aja. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 3400 kita buy ya, seperti itu. Tapi perlu diingat ya, kalau nggak salah minggu ini tanggal 4 atau tanggal berapa gitu ya, itu Telkom dia akan bagi dividen ya. Jadi menjelang pembagian dividen dia biasanya cenderung naik ya harganya ya. Jadi pasang trailing stop dan stop loss, belinya jangan terlalu agresif ya, beli sebanyak-banyaknya, karena bisa saja naiknya karena sentimen dividen, bisa saja ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya betapa aja, naik ke atas 3400 buy, naik lagi ke atas 3430 buy ya, tambah lagi ya. Target price dekatnya adalah 3500. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3500 ya boleh tambah lagi, boleh. Maka dia kan testing ini ya, swing high yang tanggal 25 Februari ya di 3570 ya. Ada kemungkinan sampai di sana. Jadi kurang lebih sekian untuk analisa saham Telkom ya. Berikutnya untuk analisa saham TBIG harian ya. Jadi TBIG hari ini coba kita lihat ya. Dia berhasil naiknya lumayan ya, dia berhasil naik lagi ke atas 2580 ya. Jadi dua titik ini kan sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau mau buy naik ke atas 2580 boleh buy. Begitu ya. Kalau yang sudah buy ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2580 dan 2540 ya. Ini adalah area buy and weakness, saya sudah sebutkan sebelumnya juga ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, harusnya sudah buy ya. Kalau mau buy and weakness di sini ya. Buy and breakout ya 2580 sudah titiknya untuk buy ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh-boleh saja ya, karena sesuai dengan plan sebelumnya. Kalau naik di atas 2580 boleh buy. Kemudian berikutnya target terdekatnya dia akan menguji 2700 dan 2850 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2700 boleh tambah lagi ya, average up istilahnya ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 2850 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Maka berikutnya adalah 2900, 3000 dan 3100 ya. Seperti itu. Ini level-levelnya untuk tambah lagi kalau dia berhasil naik terus ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan analisa saham yang saya kasihkan ya. Garis-garisnya ini untuk average up atau buy up ya istilahnya ya, atau pasang trailing stop atau stop loss ya kalau dia gagal turun lagi, seperti itu ya. Jadi sesuaikan aja dengan style masing-masing ya. Kemudian berikutnya analisa saham harian untuk BMRI ya. Jadi BMRI ini dia terus terang kalau di Fibonacci retracement 38,2% itu di 6000 ya. Saya sebutkan sebelumnya kalau mau buy BMRI ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6000. Ini masih tetap ya, itu lebih amannya. Terus ini sebelumnya 5775 itu adalah stop lossnya, atau paling cepat kan saya sebutkan 5900 ya kalau mau curi tag ya. Jadi kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya.
nanti kalau naik lagi ke atas 6.000 tambah lagi seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 6150 tambah lagi, naik lagi ke atas 6275 tambah lagi. Target terdekatnya adalah 6275 dan ini ya 6550 itu untuk BMRI ya. Pasang aja yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 5775 dan maksimum di 5600 ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BMRI. Kemudian berikutnya untuk analisa saham kota ya. Jadi saham kota ini dia koreksi lagi balik kurang lebih ke area 194 ini ya. Ini adalah area sebelumnya ya, supportnya sebelum dia break lagi ya. Hari ini kelihatannya rebound Pak Sunar, volumenya juga mulai naik gitu ya, tapi dia belum berhasil memotong di atas rata-rata 5 harinya ya. Kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 183 ya, low-nya hari ini. Kalau belum punya Pak Sunar, kira-kira bayarnya di mana? Saran saya belum punya ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 300 ke atas ya, kalau mau lebih amannya. Itu minim banget ya, seperti itu ya, karena dia kecenderungannya masih strong downtrend ya, seperti itu ya. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness ya, saran saya sih lebih baik tunggu minimal di sini ya, itu paling cepat banget ya, di level yang ini ya. Ini adalah swing low sebelumnya ya, saya gambarkan di sini di level 264 ya, seperti itu ya, itu paling cepat ya. Jadi jangan sampai Anda memaksakan diri, oh Pak Sunar beli sekarang. Ya kalau disiplin nggak apa-apa sih, terserah Anda ya. Kalau turun bayar 183 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Tapi kalau mau sedikit lebih aman ya, saya bilang sedikit lebih aman ya. Karena kalau amannya yang minim banget itu di atas 300. Sebenarnya sih kalau paling aman ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8% ya, yaitu di atasnya 420. Seperti itu ya. Karena menurut ilmu Fibonacci retracement ya, menurut ilmunya ya, kalau sahamnya masih di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%, maka kecenderungannya masih tetap lanjut downtrend ya, atau sideways di bawahnya antara range Fibonacci retracement 1,8% dan 78,6% ya. Jadi kita sesuai pedoman dengan ilmunya aja, Fibonacci minim kalau sudah berhasil naik ke atas 300 buy ya, seperti itu ya. Kalau belum di atas 300 terus terang resikonya masih besar ya. Atau kalau mau paling aman ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 420 seperti itu ya. Bukan beli di pucuk, enggak ya. Kalau beli di pucuk saran saya bukan disuruh disarankan buy di 420. Mau beli di pucuk ya saya bilang kalau mau buy tunggu kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 785 di sini, di atas banget sini ya. Nah, itu namanya beli di pucuk, bukan ya. Kalau buy high sell higher, kadang-kadang kita belinya agak ke atas, itu untuk apa? Untuk konfirmasi seperti itu ya. Karena kalau dia belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%, dia akan cenderung sideways lagi seperti ini ya, testing di area Fibonacci retracement 78,6% sampai 61,8% ya. Kalau mau trading sideways-nya boleh-boleh saja. Makanya itu paling enggak ya, tinggal kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 78,6% ya, di atas 300 seperti itu ya. Kalau belum terjadi ngomongnya gampang ya. Langsung saya beli sekarang, nanti pasti naik gitu ya. Dan seperti itu ya. Tapi kan belum terjadi, ngomongnya gampang. Tapi kalau sudah terjadi kan, oh tahu gitu kan saya nggak beli dulu Pak Sunar, ternyata turun lagi gitu ya. Jadi lebih baik sih tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas minimum Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi kurang lebih sekian untuk saham kota ya, untuk analisa saham harian. Kemudian untuk 8 saham berikutnya saya ketikkan dulu BABP, BBNI, ASA, TAPG. Oh ya, sambil ketikan ini saya cuma bilang aja jangan takut-takut dengan corona ya, lockdown dan sebagainya ya. Tetangga sebelah kalau lockdown ya, kita jangan ikutan takut sendiri ya. Tiba-tiba sahamnya yang sudah profit dijual, atau cuan sedikit atau profit sedikit dijual karena takut tiba-tiba nanti Indonesia lockdown gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jangan kalau tetangga lagi lockdown, negara tetangga lockdown terus kita ikut-ikutan takut sendiri gitu ya. Susah ya kalau seperti itu ya. Kita jadinya nggak fokus gitu ya. Kalau trading atau investasi saham ya fokusnya ke saham, jangan fokusnya ke negara tetangga ya. Apalagi kalau lihat misalnya Amerika, wah Amerika tiba-tiba inflasinya tinggi naik, terus indeksnya turun, terus kita ikutan panik ya, aneh gitu ya jadinya ya. Jadinya negara kita ini sudah lama merdeka, terus tapi pikiran kita itu masih tergantung dengan negara lain, takut-takutan gitu. Lihat Singapura lockdown takut waktu itu ya,
terus sekarang Malaysia lockdown takut gitu. Nah kapan majunya kalau takut-takut terus ya? Seperti itu ya. Kita jadi negara itu harus jadi negara yang kuat ya. Jadi jangan sampai ada berita Amerika resesi, turun lagi, inflasinya naik tinggi gitu. Terus kita jadi takut, khawatir dampaknya ke Indonesia. Jangan khawatir ya, terus terang aja. Kadang-kadang pemberitaan media itu nggak fair ya. Dia bilangnya asing jualan, kabur dari IHSG. Padahal ketika asing jualan itu yang beli siapa? Ya investor lokal ya. Kecuali kalau emitennya buyback gitu ya, seperti itu ya. Baik, kembali lagi ke saham. Berikutnya saya bahas mengenai saham BAPP ya. Jadi BAPP ini sudah saya informasikan kan di analisa saham mingguan sebelumnya. Jadi yang rajin nonton, membaca dan yang catat ya, sudah lumayan ya profitnya ya. Karena di analisa saham mingguan saya sudah sebutkan. Jadi jangan lupa cek analisa saham mingguan juga ya. Rajin menonton itu nggak rugi setahu saya ya. Karena banyak yang komentar atau feedbacknya bilang ya lumayan ya analisanya Pak Sunar gitu ya. Ya bukan memuji diri sendiri lah. Tapi Anda juga bisa baca dari komentarnya di saham profit, di channel saham profit kan ada komentarnya ya. Itu kan Anda juga bisa baca sendiri gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah bilang yang belum punya karena uptrendnya masih bagus, jangan takut terhadap candle seperti ekor panjang gini ya. Asalkan kita disiplin aja nggak masalah ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi seperti ini, saya sudah sebutkan kan, naik ke atas 169 buy seperti itu ya, buy gitu ya, jangan takut-takut. Naik ke atas 179 ke atas tambah lagi gitu ya. Jadi yang sudah punya kalau yang barusan tambah 179 ya pasang aja trailing stopnya di 179 ya. Stop lossnya di mana Pak Sunar? Tetap ya, stop lossnya pakai acuan 159 ya, 153 atau 153 atau 159 maksud saya ya. Kemudian kalau yang mau buy on weakness tetap sama ya, tunggunya di 120 sampai dengan 125 itu kalau dikasih ya. Jadi bukan berarti turun ke 120 langsung buy, enggak ya, kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi nyentuh 120 kemudian dia mantul ke atas 125 seperti itu ya, kemudian buy. Kemudian ini kalau naik lagi ke atas 135 boleh tambah lagi. Jadi garis-garis yang merah ini saya nggak rubah-rubah lagi ya, ini buat acuan kira-kira kalau koreksi kemudian rebound belinya di mana seperti itu ya kalau mau trading buy ya. Jadi saya nggak rubah-rubah garisnya. Ada orang yang bikin analisa di YouTube ya, dia dia setiap kali bikin video ya, saya nggak menjelekkan orang lain, itu garisnya selalu dirubah-rubah terus. Jadi nanti bingung. Jadinya nanti ya sudah dicatat tuh, kok garisnya berubah lagi ya seperti itu ya. Jadi saya nggak rubah-rubah. Yang berubah itu harganya naik turun di garisnya ya. Jadi garisnya kurang lebih tetap lah untuk acuannya gitu ya. Jadi yang belum punya mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya, karena sudah di atas 179. Kemudian kalau naik lagi ke atas 190 boleh tambah lagi seperti itu ya. Kemudian kalau berhasil breakout lagi ke atas 208 ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau kita lihat dari mingguannya gini, dia targetnya masih ada target di kurang lebih di 228 ya. 228 itu dari mana Pak Sunar? Ini kalau kita lihat jauh ke belakang, ini tahun 2005 ya. Itu kurang lebih di bulan Juni ya, 2005 ya maksud saya. Jadi ini emiten lama banget ya. Ya ada kemungkinan dia sampai ke sana 228, ada kemungkinan ya seperti itu ya. Tapi ya tetap waspada, pasang aja trading stop dan stop loss seperti itu ya. Kemudian cukup untuk analisa BAPP. Berikutnya untuk analisa saham BBNI ya, ASA ya. Jadi kalau kita lihat di sini, BBNI ya. Jadi di sini BBNI saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan ya, dia berhasil breakout naik ke atas Fibonacci retracement ke 8,2% ya. Yang mau beli, saran saya sebelumnya tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5525 ya kalau mau amannya ya. Kalau mau curi start saya sudah sebutkan, kalau naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% boleh aja ya. Kemudian naik lagi ke atas 5425 boleh tambah lagi ya. Itu kalau yang mau buy and weakness. Kalian sudah punya, pasang aja stop lossnya di 5150 seperti itu ya. Jadi kalau mau buy and weakness boleh buy sekarang, atau nanti kalau sudah berhasil naik ke atas 5425 ya. Atau kalau mau lebih amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5525 ya minimum ya. Karena terus terang dia masih cenderung lesu dan downtrend ya, ini masih ada. Walaupun dia di atasnya Fibonacci retracement 8,2% ya. Sebenarnya masih cukup aman ya, tapi ya jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja.
mulai dari 5525, kemudian 5650, kemudian 5775, kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5925 boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya adalah 6100 sampai dengan 6400 ya. Itu kurang lebih untuk BBNI ya, analisa saham harian kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk ASA ya, SSA. Jadi kalau kita lihat di sini analisa saham ASA, ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, ini adalah sideways areanya. Hari ini sempat breakout kemudian turun lagi ya. Nah, tapi sebelumnya saya sudah sebutkan ini 2180 adalah kalau mau tambah lagi ya. Ini area buy on weakness saya sudah sebutkan juga. Sebelumnya saya sudah sebutkan buy on weakness di sini ya. Kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 2180 ya. Kalau mau pasang agak ke atas ya gunakan high-nya yang sebelumnya ini ya. Swing high sebelumnya 2230 ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya di 2230 dan 2180. Karena kalau turun di bawah 2180 dia akan kecenderungan testing support lagi di sini ya. 1975 sampai dengan 2000 ya, seperti itu. Kalau mau buy weakness ya tunggu di sini ya, 1975 sampai dengan 2000-an ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Jadi bukan turun langsung buy, enggak ya, berhasil rebound. Kalau yang mau buy high sell higher bagaimana Pak Sunar? Ya sebelumnya saya sudah lakukan kan. Kalau berhasil naik ke atas 2180 sudah beli buy. Kalau belum buy ikut aja yang berikutnya ya, gelombang berikutnya 2330 seperti itu. Kalau yang sudah buy 2330 hari ini ya pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan manajemen masing-masing ya. Saya nggak tahu belinya sama nggak porsinya atau enggak, kan nanti average-nya jadinya beda ya. Ya tergantung masing-masing lah. Trailing stop saya serahkan ke masing-masing ya. Nah, kurang lebih stop loss-nya di 2230 dan 2180 lah seperti itu ya. Kemudian kalau belum punya buy-nya tunggu kalau ke atas 2330 aja ya berikutnya ya. Baik, kemudian naik lagi ke atas 2400 buy, naik lagi ke atas 2500 buy dan seterusnya. Jadi ikutin aja garis-garis merah ini, mudah-mudahan dikasih TP sampai take profit ya sampai 2800 ya. Itu target price-nya untuk ASA ya. Itu kurang lebih sekian untuk analisa saham harian untuk ASA. Kemudian berikutnya untuk analisa saham TAPG ya, Triputra Agro Persada. Sebenarnya di sini kalau kita lihat TAPG ini dia cenderung sideways di sini ya. Ya, kalau mau trading sideways-nya sih bebas dulu yang sudah punya ya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di level ini ya. Bentar. 725 di level bawahnya di sini 680. Jadi sudah punya pasang di 725 dan 680 maksimum ya. Sebenarnya dia masih sideways ya. Ini resistennya kalau kita lihat kurang lebih di area ini ya. 795 ya. Jadi yang mau beli sekarang sih trading sih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Volumenya dia nggak terlalu besar ya di sini ya. Secukupnya aja, jangan terlalu serakah ya. Nanti kalau dia berhasil breakout naik ke atas 795 ya, boleh buy ya. Atau sekalian pakai 800 ya. 800 adalah swing high di 10 Mei ya. Jadi ini saya naikkan aja ke 800 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 800 boleh buy Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya kalau dia berhasil breakout 800 gimana Pak Sunar? Saya nggak gambarkan dulu aja ya. Jadi pasangnya targetnya setiap lipatan 50 aja ya. Jadi saya 850 kemudian berikutnya 900 gitu ya. Kalau mau average up, kalau naik ke atas 800 ya setiap kelipatan 10 aja ya. Naik ke atas 810 tambah lagi, naik ke atas 10 tambah lagi, ke 820 ke atas tambah lagi, 830 tambah lagi, seperti itu ya. Target price-nya di 850 dan 900 ya. Target price terdekatnya kalau dia berhasil breakout ke atas 800 itu bagi yang mau buy high sell higher ya. Seperti itu. Kalau mau buy weakness lebih baik tunggu sekitar 680 ya. Seperti itu ya. Karena 725 juga terlalu dekat ya. Ya sekalian aja tunggu di 680 atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 800 ya, seperti itu ya. Itu untuk TAPG ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian INKP ya. Jadi INKP hari ini rebound naik, tapi sebenarnya dia masih resiko terus terang aja karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 1,8% ya. Di bawahnya 9.000 ya. Di sini 8.900 lah. Jadi saya pakai acuan 9.000-an lah kurang lebih ya. Jadi sebenarnya dia itu masih resiko ya kalau mau buy sekarang ya. Nah, terus sarannya Pak Sunar
kira-kira kalau sudah punya gimana? Kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 8050 ya, atau low-nya hari ini 8300 ya, itu yang sudah punya. Kalau belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9025 ya. Jadi kalau naik ke atas 9025 untuk saham INKP boleh buy ya. Kemudian target berikutnya di mana Pak Sunar? Target berikutnya ya adalah di 10.050 sampai dengan 10.000 di sini, di levelnya di sebentar saya lihat kan 10.275. Jadi sebelumnya INKP dia itu sideways-nya lama ya di sini ya. Sideways-nya pendek di area sekitar 9.025 sampai dengan 10.050 ya. Itu semua sebelumnya sideways. Maka dari itu yang belum punya, karena saya sih masih belum buy ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9.025 ya, seperti itu ya. Ini target berikutnya di 10.050 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 10.050, boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 10.275, boleh tambah lagi seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 10.925, tambah lagi boleh. Maka target berikutnya adalah kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya, 11.500-an. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 11.500, boleh tambah lagi, boleh. Target price berikutnya adalah 12.150 ya. Kalau naik lagi ya berikutnya lagi di kurang lebih sekitar 13.000 sampai dengan 13.400 ya. Jadi belinya di average up sesuai dengan level yang saya kasih di sini ya. Itu untuk INKP ya. Jadi disesuaikan dengan portfolio, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya, maksudnya gitu ya. Jadi jangan beli sekarang seperti itu ya. Ya karena dia masih belum benar-benar aman ya gitu ya. Jadi biasanya sih kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Pak Sunar, saya sudah beli dari awal. Saya bilangnya harus tunggu naik ke atas ini, tapi saya beli dari awal. Ya kalau berhasil naik, biasanya orang kalau berhasil naik dia share kemana-mana gitu ya. Oh saya sudah buy di bawah gitu ya. Tapi kalau ternyata turun lagi, dia biasanya diem ya, nggak ngomong-ngomong apa-apa gitu. Ya makanya aja kita tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% untuk INKP ya. Kemudian berikutnya analisa saham Tekim ya. Jadi kalau yang sudah punya INKP jangan beli juga untuk Tekim ya, karena dia masih satu grup ya. Biasanya dia salah satu aja cukup ya gitu ya, pilih salah satu. Kalau kita lihat di sini untuk Tekim dia sudah berhasil naik ke atas 61,8% ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, asal pasang stop lossnya 8825 ya. Jadi yang sudah punya juga pasang stop lossnya di 8825 seperti itu ya. Kemudian kalau mau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi, dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya. Di sini saya kasih acuan 10.025, boleh buy ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini 10.675, boleh tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 11.500. 11.500 itu resistennya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya 11.500, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Tapi tambahnya jangan terlalu banyak dulu karena dia ada resisten di sini, ini lumayan kuat juga ya. Di atas Fibonacci retracement 8,2%, 12.350. Jadi belinya tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 12.350. Target price-nya di mana? Target price-nya di 13.375 dan 15.150 ya, kurang lebih ya. Itu target price-nya. Jadi garis-garis yang saya kasih ini adalah untuk average up ya, atau buy up ya, kalau mau tambah lagi seperti itu ya. Itu untuk Tekim ya, jadi kurang lebih cukup ya saham hariannya. Kemudian berikutnya untuk Wood di sini kalau kita lihat dia sudah berhasil naik ya ke atas 820, tapi ternyata koreksi lagi ya ke bawah ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 795 dan maksimum di 745 begitu ya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ya tunggu aja lagi di sekitar area 745 ya. Ini adalah area kurang lebih supportnya dari sideways areanya ya. Jadi kalau buy on weakness ya kurang lebih di sekitar area 745 sampai 755 ya. Tunggu lagi di sana. Kalau yang sudah punya ya tinggal aja pasang stop lossnya gitu ya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, boleh beli nggak? Tetap aja ikut dengan sebelumnya ya. Kalau naik lagi ke atas 820 beli buy, naik lagi ke atas 850 boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 900 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya ada 960 dan 1025 ya. Jadi masih memungkinkan naik lagi, ada peluang, ada ya. Jadi nggak perlu terlalu takut karena kalau kita lihat di sini money-nya dia uptrend-nya sebenarnya masih bagus ya.
1 2 3 4 5 dia hijau semua ya candlenya ya. Jadi memang di sini cenderung sideways ya. Sidewaysnya di range-nya ini. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja ya. Naik ke atas 820 buy bagi yang belum punya ya. Naik lagi ke atas 850 boleh tambah lagi. Breakout ke atas 900 boleh tambah ya. Nggak apa-apa tambah lagi. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham Wood. Kemudian yang terakhir untuk analisa saham harian untuk SCMA, Surya Citra Media Tbk. Kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi sudah berhasil naik ke atas 1595 boleh buy. Yang nonton analisa saham saya sebelumnya harusnya sudah buy ya, 159 ke atas tambah lagi ya. Jadi pasang stop lossnya di mana? Trailing stopnya ya 1595 dan 1555 ya. Seperti itu. Kalau yang belum punya Mas Sunar, buy-nya di mana? Tunggu kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 1675 ya. Jadi kita ikut level berikutnya ya, seperti itu ya. Kalau ketinggalan seperti naik base gitu ya. Kalau kita ketinggalan base yang ini ya kita tunggu yang base berikutnya. Kalau base berikutnya berarti tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 1675 baru sampai seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1790 boleh tambah lagi boleh ya. Karena terus terang aja ini adalah trade sideways range yang sebelumnya ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja ya. Asalkan pasang stop loss-nya di 1595 dan 1555 ya. Karena ini dia sudah masuk ke sideways range-nya. Jadi masih memungkinkan 1-2 hari paling tidak dikasih 1790 lah. Karena sebelumnya dia sideways ya, kurang lebih di area ini. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1790 boleh tambah lagi boleh. Maka ada kemungkinan dia naik sampai target berikutnya di 1945. Di tengah-tengahnya ini ada checkpoint ya kalau mau tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1790, kalau mau tambah lagi ya tambahnya di sini ya. Ini adalah di level 1895 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1945 Pak Sunar, boleh tambah lagi boleh. Maka target price berikutnya adalah di 2190 ya. Di tengah-tengahnya ini ada checkpointnya untuk target 2090 ya untuk SCMA. Jadi kurang lebih sekian ya untuk analisa saham harian untuk 31 Mei 2021 sampai dengan 2 Juni 2021 ya, analisa saham harian. Jadi hari ini saya sudah bahas 16 saham ya. BBRI, MDKA, BFIN, Excel, Telkom, PBIG, BMRI, Kota, BABP, BBNI, ASA, TAPG, NKP, TKIM, Wood, dan SMA. Sekian, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih banyak.